Pemirsa, Bali Digital Festival atau Bali DigiFest 2 2023 kembali digelar bertempat di Gedung Sinarnawo, Taman Budaya Provinsi Bali 2 Juni sampai 4 Juni 2023. Kegiatan bertema Digital Kerti Bali, Accelerating Bali's Digital Transformation, merupakan padu padan kemajuan teknologi dalam konteks digital dan penghargaan terhadap kebudayaan dan lokalitas yang kuat adalah semangat yang menjiwai lahirnya acara ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi dengan stakeholder yang merupakan bagian dari ekosistem digital Bali dalam rangka mewujudkan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola semesta berencana menuju Bali era baru. Bali Digital Festival atau Bali DigiFest 2023 ini merupakan salah satu program kebijakan pembangunan dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang lahir di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Bali DigiFest dilaksanakan serangkaian Rahino Tumpak Landap di Bali. Pelaksanaan Bali DigiFest 2 2023 ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan pre-event, yaitu Campus Roadshow, Digitalization of UMKM atau Marketing dan Branding, Digital Art, dan Creative Fun Walk, kemudian dilanjutkan pada acara puncak yang dimulai dari tanggal 2 Juni hingga 4 Juni 2023. Dilaksanakan konferensi selama 3 hari, game competition, pameran yang diikuti oleh startup, experience, digital art, tenan, kreatif industri, digital art competition, startup competition, dan Piala Gubernur Bali Esport. Dalam acara pembukaan Bali DigiFest 2 2023, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan Bali DigiFest 2 saat ini dikolaborasikan dengan Bank Indonesia. Selain itu, Bali DigiFest 2 2023 ini merupakan respon pemerintah Provinsi Bali untuk mengikuti perkembangan dan teknologi, khususnya teknologi digital, di mana dunia semakin cepat mengalami perkembangan berbasis pada teknologi digital. Untuk itu, sebagai bagian dari dunia, seluruh masyarakat harus masuk ke dalam perkembangan baru ini. Kami sedang merancang transformasi perekonomian Bali agar ekonomi Bali tidak lagi bergantung pada dominasi satu sektor pariwisata. Kami sedang transformasi untuk melakukan perubahan struktur dan fundamental perekonomian Bali menjadi lebih berimbang dengan potensi lokal yang ada di Bali ini. Transformasi ekonomi Bali ini kami lakukan dengan memperlakukan 6 sektor unggulan. Yang pertama adalah sektor pertanian dengan sistem pertanian organik. Yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Yang keempat adalah sektor IKM, UMKM, dan koperasi. Yang kelima adalah sektor ekonomi kreatif dan digital. Dan yang keenam, sektor pariwisata. Yang keenam ini. Inilah yang akan kami jadikan sebagai tumpuan untuk membangun perekonomian Bali ke depan. Agar Bali perekonomiannya menjadi lebih sehat, lebih berkualitas, dan lebih memastikan adanya keberlanjutan serta bisa bersaing dengan perkembangan ekonomi global. Itulah sebabnya kami secara rutin sekarang mewadahi event berkembangnya teknologi digital ini sebagai bagian daripada strategi untuk mengembangkan perekonomian Bali dengan ekonomi kreatif dan digital. Dan tadi tampilannya luar biasa saya lihat secara digital. Dengan melihat tampilan seni tadi, berarti di Bali saya sudah terinspirasi lagi tadi, lihat penampilan tadi itu. Selama ini kita mengenal seni tradisi yang diwadahi dalam pesta kesenian Bali tiap tahun, dan tahun ini adalah yang ke-45. Dan yang kedua adalah seni modern diwadahi, dan tahun ini tahun yang kelima akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti. Ketiga, saya kira dengan memperhatikan tampilan tadi, kita harus mengembangkan seni berbasis
digital. Jadi ini juga harus kita wadahi supaya menjadi wahana yang bisa diikuti oleh para talenta dan pelaku-pelaku yang berminat di bidang teknologi digital dan mengapresiasinya ke dalam satu karya seni. Saya kira ini akan menjadi sangat dinamis kehidupan masyarakat yang ada di Bali ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, pada Bali Digital Festival yang kedua yang kami laksanakan berkaitan dengan peringatan Hari Raya Tumpak Landep. Pak Menteri dan Pak Gubernur, izin saya melaporkan, Bali punya kearifan lokal yang namanya Hari Tumpak Landep, Hari Raya Tumpak Landep. Hari untuk merayakan ketajaman pikiran. Dan kami memaknai ketajaman pikiran dalam perkembangan teknologi digital. Itulah sebabnya Bali Digital Festival ini dilaksanakan pada setiap peringatan atau Hari Raya Tumpak Landep, tapi tidak 6 bulan sekali, tapi setahun sekali menurut kalender Bali. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri dan Pak Gubernur dalam acara ini akan semakin memotivasi kami di dalam menggunakan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konferensi hari pertama dengan topik transformasi digital, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN-RB Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas mengatakan transformasi layanan digital pemerintah daerah dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, di mana Menteri PAN-RB memiliki peran penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Selama ini kalau Pemda atau kementerian untuk menaikkan nilai RB, itu kita sibuk di hulunya, di administrasinya. Maka banyak teman-teman kalau ingin nilai RB-nya naik, kumpul di hotel, ngundang konsultan, birokrasinya diurus nilainya supaya bagus, diupload ribuan dokumen. Sekarang Pak Gubernur BI kami pangkas bukan lagi administrasi. Sekarang kami berdampak apa dari nilai yang diperjuangkan oleh teman-teman. Maka Pak Gubernur kalau dulu untuk mengurus RB butuh 259 komponen pertanyaan. Ribuan dokumen harus diupload. Kita sibuk di birokrasi, sibuk di tumpukan kertas. Sekarang teman-teman sudah merasakan, kami tidak sibuk di kiri. Kita sibuk di kanan, di 26 dampak. Dampak inilah yang ke depan akan diukur. Sebagaimana RB tematik ada 3. 1, kemiskinan. 2, investasi. Yang ketiga adalah target prioritas Bapak Presiden, yaitu belanja produk dalam negeri dan inflasi. Dan yang berikutnya adalah digitalisasi seperti yang kita rapatkan hari ini. Maka kalau kabupaten kota digitalisasinya berjalan, proses bisnisnya sudah dipangkas, prosesnya pendek dan bagus, maka nilai RB-nya mereka akan naik dan sakitnya akan naik. Kalau mereka penanganan kemiskinannya bagus, kemiskinannya berkurang dari berapa ke berapa, pasti nilai RB-nya akan naik. Kalau layanan birokrasi untuk peningkatan investasinya mudah dan menyebabkan investasinya tumbuh dengan baik, pasti nilai RB-nya baik. Inilah yang kita sebut dengan RB berdampak. Sehingga selama ini Pak Gubernur BI ada anomali. Ada daerah nilai RB-nya bagus, tapi kemiskinannya tinggi, investasinya rendah. Inilah yang tidak diharapkan oleh Bapak Presiden, maka inilah yang menjadi indeks yang kita nilai di masa yang akan datang. Ibu dan saya hormati, kita bersyukur seperti disampaikan oleh Pak Gubernur BI di berbagai kesempatan. Kita sebenarnya indeks ekonomi kita relatif sangat baik dibanding negara-negara G20. Inflasi kita, pertumbuhan kita termasuk 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di negara-negara G20. Inflasi juga sama, indeks saham, nilai tukar, kita termasuk 5 negara terbaik di negara-negara G20, termasuk rasio hutang yang selama ini diperdebatkan oleh banyak orang. Padahal rasio hutang kita amat sangat baik di dalam dibandingkan dengan negara-negara di G20.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan sinergi dan inovasi dalam ekonomi digital memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dalam era digital yang terus berkembang. Sinergi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital. Pak Gubernur Koster, kami memang all out mendukung Digital Festival ini, Bali Digital Festival. Pertama, kami berterima kasih bahwa Bali adalah sangat maju dalam mendigitalkan ekonomi dan keuangan, mendukung program-program Bank Indonesia. Yang paling banyak KRIS-nya, juga BI-FAS, juga tentu saja elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Tidak hanya di provinsi, tapi juga Bapak Bupati, Wali Kota yang terus kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, makanya memang kami menjadikan ini Bali Digital Festival itu bagian tidak terpisahkan dari Festival Ekonomi Keuangan Indonesia. Semangat dan antusiasme generasi muda yang tergabung dalam kegiatan Bali DigiFest 2 2023, para generasi muda mengapresiasi kegiatan Bali DigiFest 2 2023 ini memiliki manfaat di mana kegiatan ini merupakan wadah bagi para generasi muda untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas di dalam dunia digital. Baik semuanya ya, kakak-kakak di sini mungkin yang nonton. Kalau dari kami sendiri, kami dari BFS atau Bali Film School. Untuk kesan-pesannya kami sangat luar biasa sekali. Baru pertama kali kami masuk di sini itu sangat luar biasa. Begitu banyak stand pameran dan juga ada film screening dan juga banyak kegiatan. Jadi untuk selanjutnya di sini kami berkontribusi sebagai sponsor juga ya. Jadi sangat luar biasa sekali untuk fasilitas dan juga orang-orang yang berkunjung juga banyak sekali. Itu dari Bali maupun juga luar Bali sangat banyak sekali. Dan untuk kedepannya kami berharap DigiFest ini tidak berhenti sampai di sini dan akan terus berkarya untuk selanjutnya. Sukses terus DigiFest. Sudah siap ya? Sudah di menu? Kalau sudah siap silakan. Ini petugasnya Pak. Jadi sebenarnya saya senang sekali ya diberikan kesempatan oleh Pemprov Bali di mana saya bisa melakukan exhibition digital art dan saya juga di sini termasuk seniman baru dan benar-benar suatu opportunity yang nggak bisa saya lewatkan dengan momen DigiFest ini. Sangat luar biasa sekali, event ini benar-benar mendorong pelaku startup di Bali, khususnya kami anak muda, terasa sangat diberikan kesempatan untuk tampil, untuk mempresentasikan diri bahwa Bali bisa. Harapan ke depan, kegiatan seperti ini lebih diperbanyak lagi, sehingga potensi-potensi startup Bali lebih bisa terangkat, jadi Bali mudah-mudahan bisa menjadi hub bagi para startup dunia. Acara Bali DigiFest ini sangat bagus banget karena bermanfaat bagi kami para startup yang ada di Bali khususnya karena dapat memperluas ekosistem industri startup yang di Bali. Gitu. Jadi harapan kedepannya semoga acara ini lebih meriah lagi dan lebih banyak lagi bisa menggait anak muda khususnya di bidang industri teknologi dan startup. Senang banget karena bisa ketemu beberapa teman industri kreatif di Bali dan kita tuh bisa terkoneksi dan kolaborasi bareng. Makanya kayak DigiFest ini penting ya gitu untuk sebuah titik temu buat semua industri kreatif, startup dan juga selain itu kita juga ada beberapa acara menarik dari hari ini sampai tanggal 6 ya. 4 sorry. Jelas kesan-kesan saya itu senang sama bangga lah soalnya hasil karyanya juga dipamerin di sini gitu. Jadi ya bangga banget sih dari diri sendiri gitu sih Kak. Gitu.
mungkin generasi muda tuh bisa lebih membangun teknologi yang ada di Bali. Soalnya semakin kesini zaman juga semakin canggih, semakin berkembang juga. Jadi untuk generasi muda semangat dalam mengembangkan teknologi itu, Pak. Terutama di bidang budaya dan juga seni. Gitu, Pak. Melalui Bali DigiFest 2023 ini, peluang dan tantangan yang ada saat ini, pemerintah Provinsi Bali mampu melakukan transformasi digital, termasuk dalam pembangunan infrastruktur digital, pembentukan kebijakan dan regulasi yang mendukung, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Artaya dan Bunga Widrayani, Bali TV.